Yesus, kami mengucap syukur Tuhan buat pagi hari ini Tuhan. Mari perlengkapi kami dengan firman-Mu yang baru Tuhan. Kami percaya Tuhan, anugerah-Mu melimpah dalam hidup kami. Dan biarlah roh, hikmat, kepandaian, pewahyuan yang daripada Tuhan, 7 roh Allah itu ada dalam hidup kami. Menjelaskan, membuat kami mengerti apa yang harus kami lakukan, apa yang harus kami doakan, apa yang harus kami tempuh. Dan biar hari ini Tuhan adalah hari kemenangan buat setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sama-sama berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Hari ini saya tukeran sama Ibu Abigail. Sepaket saudara maunya. Ya oke. Dalam kehidupan ini saudara, ada nggak yang nggak punya masalah? Semua punya masalah ya saudara. Mungkin tampaknya baik-baik saja. Tampaknya semua berjalan dengan baik. Semua berjalan dengan bahagia. Semua dalam kendalinya. Tapi percayalah saudara, setiap manusia itu punya namanya masalah. Engkong Yusak sering ngomong orang yang nggak punya masalah itu orang orang mati saudara. Betul? Bahkan orang mati pun menimbulkan masalah. Ketika dia mati, dadakan nggak ada kan mati direncanain. Kecuali yang luar biasa banget lah direncanain. Itu pun dadakan, nggak tahu jamnya. Betul? Jadi selama kita hidup itu, kita pasti ya ada yang namanya masalah. Masalah kecil, masalah besar. Itu pasti ada. Tampaknya nggak ada. Sepertinya baik-baik saja. Tapi kalau kita korek lebih dalam, kita lebih dekat ke orang itu, kita tanya, ibu atau bapak punya masalah enggak? Ya punya. Tapi permasalahannya itu, apakah itu menjadi suatu gunung yang terlalu besar, menghambat engkau tidak bergerak, atau engkau masih bergerak? Cuma bedanya itu aja. Ketika saya lihat, ketika saya selidikin, ketika saya renungkan saudara, ternyata bukan masalahnya, tapi ternyata cara pandang kita kepada masalah itu saudara. Betul gak sih saudara? Saudara semua rata-rata punya kamera kan, punya kamera di HP kan. Seringkali kalau kita foto itu kan, kalau kita foto seringkali, wah backlight. Betul saudara? Saudara tahu arti backlight? Sinarnya itu terlalu terang. Jadi muka saudara yang mau difoto itu atau benda yang mau difoto itu nggak jelas. Betul? Coba kalau di sebaliknya. Jangan pernah foto menghadap ke matahari saudara. Ketika matahari ada di timur, jangan foto di timur. Jangan begini. Tapi ambil foto dari timur ke barat. Betul saudara? Itu akan jelas. Kebalikannya, kalau matahari ada di barat, jangan ambil foto ke arah barat, tapi ke arah timur. Supaya apa? Supaya nggak backlight. Itu rumus orang foto saudara. Kalau lagi matahari di atas itu bagus, sinarnya bagus. Bahkan laut pun akan menjadi seperti pelangi ketika ada di foto. Itu ketika saya ada di Bali, saya foto, nyewa fotografer, ketika cuacanya mendung, dia ngomong lebih baik jangan foto pak, hasilnya pasti nggak bagus. Tapi ketika matahari cerah, mari kita foto pak, itu akan jadi luar biasa foto bapak. Artinya apa saudara? Cara pandang kita itu menentukan masalah-masalah yang akan kita hadapi, yang akan menjadi solusi, problem solving. Betul saudara? Tadi saya minum saudara. Saudara kelihatan semuanya ini? Menurut saudara, coba beri penjelasan buat ini. Apa ini? Gelas ini. Beri penjelasan buat gelas ini saudara. Menurut saudara, gelas ini, saya bertanya gelas ini penuh atau tidak? Menurut saudara gelas ini penuh atau tidak? Tidak? Setuju semuanya tidak?
Coba angkat tangan. Yang mengatakan gelas ini tidak penuh. Coba angkat tangan. Harus mempertahankan pendapat saudara. Pendapat saudara adalah apa ya? Kemenangan saudara. Menurut saudara gelas ini penuh atau tidak? Hah? Yang ngomong tidak angkat tangan. Saya mau lihat. Yang ngomong ini penuh angkat tangan. Satu orang di sebelah sana, dua orang bapak di sebelah situ. Yang ngomong ini penuh siapa? Lah, ya betul. Ibu Ina ngomong penuh atau tidak penuh? Loh, pertanyaannya penuh atau tidak penuh, saudara? Penuh atau tidak penuh? Penuh. Cuma gara-gara gelas ini, saudara. Saudara berselisih pendapat. Berselisih pendapat. Penuh, tidak penuh. Penuh, tidak penuh. Apa sih kira-kira lah? Masalah kan? Timbul masalah di antara PW. Gara-gara gelas tidak penuh atau penuh. Menurut mata saya ini tidak penuh. Betul tidak penuh air. Tapi permasalahannya menurut orang sains, orang IPA, ilmu pengetahuan alam, ini penuh. Penuh dengan apa? Penuh dengan setengah air dan setengahnya adalah udara. Penuh. Makanya seringkali Tuhan ngomong, jalanmu bukan jalanku, rancanganmu bukan rancangan. Karena penglihatan kita aja bisa menipu kita loh saudara. Masalah air gini aja, masalah kan saudara, masalah loh. Kalau ini dibikin masalah bisa ke pengadilan loh saudara. Cuma gara-gara suami istri mungkin bermasalahin, ngedian, yongan iki nggak penuh kok ngomong penuh gitu loh. Bisa ke pengadilan saudara. Kalau mau ke pengadilan loh saudara, itu bisa geger, bisa viral gara-gara air di dalam gelas penuh atau tidak penuh, atau udara di dalam gelas ini penuh atau tidak penuh. Viral saudara. Kalau mau viralin. Tapi hari ini saya mau, apa sih yang mau saya katakan? Pandangan kita itu ternyata beda-beda. Kita mau baca saudara. Seringkali saudara, masalah, rintangan, apapun dalam kehidupan kita, itu jadikan suatu batu loncatan. Mungkin cara pandang kita berkata, oh ini nggak penuh, oh ini penuh. Itu masalah kan? Tapi biarlah itu jadi suatu kelebihan buat kita. Dan kita berkata, ya Tuhan, Engkau sudah memberikan yang penuh dalam hidupku. Ada udara, ada air. Dan itu akan membuat kita semakin next level. Jangan kita berpikir hanya, kok cuma segini Tuhan? Kok Tuhan cuma ngasih segini sih Tuhan? Aku sudah berkorban banyak loh buat Tuhan. Kok masih ada seperti ini sih itu? Yakobus berkata seperti ini. Yakobus 1 ayat 2 dan 4. Yakobus 1 ayat 2 sampai 4. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Kemarin Ibu Lani sudah ngomong yang khotbah di sini. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan apapun. Jika kita bisa melihat suatu masalah itu dan kita bisa melihat cara pandang seperti cara pandang Tuhan, saudara, percayalah, tidak ada gunung yang terlalu tinggi, tidak ada laut yang terlalu lebar untuk kita seberangi. Bersama Yesus kita bisa melakukan hal-hal yang luar biasa. Amin. Karena masalah itu adalah membuat kita next level di hadapan Tuhan. Masalah itu akan membuat kita menjadi orang-orang yang menerima kemuliaan Tuhan. Amin saudara. Golgota itu masalah buat Yesus. Masalah yang sampai dia doa di Taman Getsemani supaya dilalukan. Tapi dia berkata, aku akan melaluinya.
Aku tidak akan pernah menyerah. Aku akan bertahan di dalam destiniku. Dan aku akan mencapai yang namanya kemuliaan itu. Amin saudara. Yakobus 1 ayat 2. Yakobus 1 ayat 2 berkata seperti ini. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Aneh ya firmannya. Saudara-saudaraku, anggaplah. Berarti sebenarnya apa? Susah saudara. Tapi anggap aja sebagai kebahagiaan gitu loh. Sebenarnya susah hatinya. Kalau kita terima masalah, kita terima sesuatu yang gak enak dalam hidup ini, itu tuh kayak menekan saudara. Menekan di hati kan. Ketika anak saudara sakit, ketika orang tua saudara sakit, kok gak sembuh-sembuh ya? Pekerjaan kok gak breakthrough ya? Istri kok tetap galak terus ya? Suami kok tetap keras terus ya? Ini neken, betul saudara? Neken gak sih saudara? Neken loh di hati, betul? Neken loh. Tapi Yakobus berkata, saudara-saudaraku, anggaplah suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Seorang atlet tidak akan mengeluarkan potensinya ketika lawannya itu di bawah standarnya dia. Tapi ketika lawannya itu standarnya sama atau bahkan di atasnya, dia akan mengeluarkan potensinya. Hari-hari ini mungkin sudah hampir 4 bulan, 6 bulan ini, setengah tahun ini saya dan teman-teman itu suka main badminton saudara. Saya tuh gak pernah belajar badminton, saya cuma ngerti dari papa saya itu bisa main badminton. Jadi kalau papa saya main badminton, dulu saya sering ikut ngeliat dia main badminton. Saya gak pernah latihan. Tapi hari-hari ini kita main badminton lagi. Dan teman-teman saya itu rata-rata sudah di atas rata-rata saya mainnya. Main badmintonnya. Secara gak langsung saudara, ketika saya main terus sama mereka, itu kebawa loh saudara. Kebawa apa? Kebawa pinternya. Kebawa bisa, oh main badminton tuh seperti ini. Oh cara pegang raket tuh seperti ini. Betul saudara? Ketika ada tekanan di samping-sampingmu, itu membuat engkau menjadi lebih lagi next level. Betul saudara? Saudara tahu jeruk? Harga jeruk berapa? Di pasar 13.000 per kilo. Sekarang saya mau tanya, es jeruk berapa harganya? Es jeruk berapa? Saya jual es jeruk itu 18.000 saudara. Di restoran saya. Kalau saya beli ini buka sedikit rahasia ya saudara ya. Sekilo jeruk pres itu 13.000. Nggak nyampe lah. Kalau saya belinya kiloan banyak gitu loh. Tapi kalau per kilo 13.000. Satu gelas jeruk. Itu diapain sih? Ditekan. Jeruknya itu dipotong. Ditekan. Diperes. Jadi yang namanya es jeruk. Ada lagi namanya jus jeruk, itu lebih kejam saudara. Di blender. Nah itu. Mau di blender? Enggak mau pak. Loro pak. Hidup kok ditekan aja udah sakit gitu loh. Saudara ini seminggu ini saya ini lagi ambeien saudara. Belum sembuh sampai hari ini. Sedikit lagi sembuh, sedikit lagi. Itu kalau duduk sedikit ditekan loro. Ada yang pernah ambeien di sini? Ambeien saya itu ngeri loh saudara. Maaf, kayak orang datang bulan. Kalau lagi parah-parahnya, itu bisa sor-soran. Ini seminggu ini lagi ambeien. Ini sudah mau sembuh. Tapi ya masih cekut-cekut. Gitu. Itu kalau ditekan, waduh sakit Tuhan. Jeruk ditekan, keluarlah yang namanya air jeruk, dijual lebih mahal. Jus jeruk itu lebih mahal lagi saudara. Amin saudara. Firman Tuhan dari Ibu Nani, bertahan. Betul saudara. Saudara tahu orang maraton
Maraton tuh paling kecil tuh berapa maraton? Dulu berapa tahun yang lalu kita pernah ngadain acara apa itu? Fun run, cuma 5 kilo saudara, betul? Wah buat koyong enteng katanya. Enteng 5 kilo mah gitu. Betul saudara? Buat saya 5 kilo itu bencana salib gitu loh. 5 kilo itu bencana lah buat saya. Tapi orang maraton itu 42 kilo saudara. Pernah lari 52 kilo? Pernah lari? Nggak pernah Pak, saya pernah lari dari kehidupan ya. Tapi kalau lari maraton saya nggak pernah Pak. Lari 42 kilo itu ketika diselidikin sama orang, ditanya, seorang pelari tanya, kamu pernah nyerah nggak sih? Pernah, kamu ini profesional atlet loh saudara. Kamu pernah nggak ketika kamu lari, itu kamu merasa nyerah? Oh ya pernah. Lah terus ditanya, bedanya apa lari maraton sama lari sprint? Lari maraton itu bukan cepet-cepetan, tapi lari maraton itu bagaimana cara engkau bertahan untuk melakukan apa yang kau lakukan. Kalau orang lari 100 meter itu kan wah cepet-cepetan kan saudara. Rekor sekarang 9 detik. Zaman dulu nggak ada orang ngomong 100 meter 9 detik tuh nggak ada. Tapi lari maraton itu bukan lari sprint saudara. Lari maraton itu lari yang caranya bertahan. Mempertahankan ritme. Ketika engkau tidak mempertahankan ritme, ternyata engkau tidak akan mencapai garis finish. Ini orang ditanya, kamu pelari maraton profesional kan? Pernah nyerah nggak? Pernah. Pernah pengen nyerah? Pernah. Di KM berapa kamu akan menyerah biasanya? Di KM 25 sampai 30. Biasanya itu ada suara di dalam hati. Nyerah, capek. Nyerah, capek. Bagaimana caranya kamu bisa bertahan sampai akhir? Saya mengingat, ngapain saya ada di sini? Ngapain saya ada di sini? Dan saya mengingat kembali, kenapa saya ikut lari ini? Untuk mendapatkan apa? Oh, jadi ada sesuatu yang akan diharapkan. Ya, betul. Dan ketika KM 25 dan KM 30 itu dia merasa lelah. Ketika dia mengingat lagi apa yang ada ketika dia mau ikut lari maraton ini dan apa yang ada di depan sana, itu dia ngomong saya mendapat angin, mendapat second wind dia ngomong. Angin kedua, seakan-akan ada seperti air sejuk yang menerpa saya dan membuat kekuatan saya untuk menjaga ritme saya. Mempertahankan ritme saya sampai garis akhir. Itu namanya maraton saudara. Bukankah hidup saudara dan saya ini adalah seperti orang lari maraton? Betul saudara? Pernikahan saudara, it's a marathon. Jangka panjang loh saudara kontraknya, bukan jangka pendek loh. Ada yang di sini ketika mau menikah 5 tahun bayar. Seperti usia SIM saya itu 5 tahun. Jangan lupa perpanjang SIM 5 tahun. Yang seumur hidup itu KTP saudara. SIM itu 5 tahun sekali harus ganti saudara. Di sini ada yang pernikahannya 5 tahun gak bertahan. Ya itu berarti seumur SIM saudara. Ada juga yang pernikahannya seumur jagung. Cuma berapa bulan? 3 bulan. 3 bulan sudah minta ke pengadilan. Bagi Gono gini. Bukankah pernikahan kita dan bukakan hidup kita ini adalah suatu maraton? Amin. Ada yang di sini mau, oh saya cuma mau hidup 10 tahun saja Pak. Nggak ada saudara. Seringkali orang ngomong saya pengen 100 tahun hidup. Ya bahagia berlimpah-kelimpahan, hidup senang, istri cantik, anak-anak pinter, semua digenapin semua. Betul saudara? Kalau orang nanya pengen hidup 100 tahun, bahkan orang ngomong saya pengen panjang umur terus. Seringkali kalau dinyanyiin, kalau ulang tahun kan gak ada kan pendek umurnya. Pendek gak ada kan saudara. Semua pengen panjang umurnya. Amin. Sekali lagi, it's a marathon. Lari maraton itu gak cuma biasa-biasa saja tuh saudara. Bukan lari jangka pendek, tapi jangka panjang. Keluarga saudara, karir saudara, pelayanan saudara, itu dibutuhkan bertahun-tahun untuk yang namanya membangunnya. Amin.
menghiasnya menjadi lebih baik. Amin saudara. Dan saya percaya saudara, kenapa kita bisa bertahan sampai garis akhir? Satu, saya cuma kasih 3 poin, selesai saya. Satu, ngomong kanan kirinya, jangan ikut-ikutan. Jangan ikut-ikutan. Wow, itu loh, itu lagi main saham tuh, kripto, bagus itu. Masukin uang yang ke sana semua. Wow, masukin semua uang yang ke sana. Wow, itu loh, bagus itu, bagus itu. Itu loh, saudara kita itu langsung kaya itu, gara-gara main saham itu, langsung kita ikut-ikutan. Oh ini loh, ada pekerjaan bagus. Sekali lagi ngomong, jangan ikut-ikutan. Lain orang, lain bagiannya. Itu loh, kayak istrinya dia itu loh. Jangan pernah bandingin istrimu dengan istri orang lain. Itu loh Pak, kayak dia itu loh Pak, kayak suaminya itu loh. Itu suaminya gini-gini. Jangan pernah membanding-bandingkan. Jangan ikut-ikutan. Amin saudara. Punyai suatu alasan. Seperti tadi orang maraton tadi. Punya alasan yang kuat. Kenapa saya hari ini ada di track ini? Kenapa saya hari ini lari maraton hari ini? Punya alasan yang kuat. Jadi ketika ada masalah datang, ada badai datang, pondasimu itu enggak apa? Enggak hanyut, saudara. Jangan ikut-ikutan. Kita bisa menyelesaikan. Kalau orang ikut-ikutan, walah itu ada pertandingan, oh ikut. Yang ada cuma apa? Setengah pertandingan selesai. Kita nggak punya alasan yang kuat. Cuma ngikut. Jangan ikut-ikutan orang saudara. Kan seringkali kan sekarang di WA, di apa tuh, oh ayo investasi. Hati-hati, investasi bodong loh saudara. Nggak ada saudara. Dalam waktu seminggu bisa berkali-kali lipat tuh nggak ada. Nggak ada saudara. Dulu waktu saya muda di Bandung itu ada, ini yang jelek ya saudara ya. Itu ada namanya bola tangkas saudara. Itu cuma nebak ganjil genap besar kecil. 50.000 dapat 10 slot. Itu cuma nebak ganjil genap atau besar kecil. Itu pun saya kalah saudara. Cuma nebak ganjil atau genap, besar atau kecil. Nebaknya salah terus. Saya tahu Tuhan gak suka hal itu. Ya, itu judi gak sih? Judi. Itu judi saudara. Hari-hari ini banyak. Ini loh investasi emas. Ini loh investasi jagung. Ini loh investasi garam. Itu kan apa ya? Mereka membuat segala sesuatunya seperti komoditi yang dijual di pasar umum. Tapi sebenarnya cuma apa? Kalau kamu naik, kamu mau cut enggak? Kalau kamu cut nanti kamu untung. Ini turun loh, kamu mau cut atau enggak? Turun, kamu cut enggak? Cuma gitu doang. Kalau nanti kamu cuma nebak doang, naik atau turun. Kalau kamu tebakannya benar, kamu dapat duit. Hati-hati saudara, jangan ikut-ikutan. Seringkali orang berkata, ini loh gampang cari duitnya. Ini cuma gampang banget. Hati-hati. Banyak yang habis-habisan gara-gara begitu. Yang pertama apa? Jangan ikut-ikutan. Kalau engkau ingin sampai destinimu, ikut yang Tuhan mau saja. Amin saudara. Yang kedua saudara, jangan lakukan itu sendirian. Amin. Amsal 27 ayat 17. Amsal 27 ayat 17. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Kita harus punya support. Kanan kiri kita harus punya support. Jangan lakukan sendiri saudara. Tanya sama kanan kiri kita orang yang sudah pengalaman. Kalau engkau punya istri, engkau punya suami, luar biasa. Karena firman Tuhan berkata,
Satu orang mengalahkan 1000. Dua orang mengalahkan 10.000. Betul? Jadi kalau satu orang hanya mengalahkan 1000, tapi dua orang sepakat mengalahkan 10.000. Jangan pernah melakukan sendirian, tapi punya yang namanya komunitas, yang punya yang namanya support, yang menyupport hidupmu, mendoakan hidupmu, membawa hidupmu ke next level. Orang yang disemangati itu beda loh saudara. Orang yang disoraki itu beda loh saudara. Cuma didiemin doang, enggak, itu beda. Amin saudara. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Itu sebabnya ketika Yesus naik ke gunung dan bertemu dengan Musa dan Elia, dia gak sendirian loh saudara. Ketika dia di Taman Getsemani, dia gak sendirian. Dia ajak siapa? Yakobus, Yohanes, Petrus. Dia gak mau sendirian. Dia butuh yang namanya support system. Dia butuh yang namanya pendukung. Maupun pendukungnya itu pun tidur waktu itu. Amin saudara. Jadi hari ini jangan lakukan sendirian. Yang terakhir, jangan dengan kekuatan sendiri. Saya hari ini bawa bola saudara. Ini ke saudara, kalau perhatikan saudara. Perhatikan saudara ya, tingginya seberapa? Segini ya. Ini saya pinjem bolanya Dev ini. Sama kan bola kan? Ini bola basket cuma kecil saudara. Saya jatuhkan ya dari atas ya. Saya jatuhkan dari atas. Enak yang mana saudara? Hah? Enak yang mana? Ini bisa nggak? Ya capek dong deh. Apa sih yang bedain saudara? Sama-sama bola basket. Besarnya pak, oh iya ini kebetulan saya bawa contohnya nggak sama saudara, maaf. Tapi bayangkan ini sama. Yang membedakan apa? Isi anginnya. Betul saudara? Jangan dengan kekuatan sendiri. Kita mau baca firman-Nya. 1 Yohanes 4 ayat 4. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab, baca bareng-bareng saudara, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Di saat kita punya Roh Kudus, nafas Allah dalam hidup setiap kita, percayalah, ketika ditekan dia akan melambung. Ketika ditekan akan melambung. Ketika ditampar dia akan melambung. Amin saudara. Tidak akan pernah jatuh kembali. Amin. Sebab roh yang ada di dalamnya, angin, nafas Tuhan yang ada di dalam hidup kita. Ketika kita ditekan, ketika kita digencet, kita akan tetap bertahan dan melambung tinggi bagai Raja Wali. Karena roh Tuhan ada di dalam hidupmu. Daud bisa mengalahkan yang namanya Goliat bukan dengan kekuatannya sendiri, tapi karena ada roh Tuhan yang ada di dalam hidupnya, yang membuat dia bisa mengalahkan yang namanya Goliat dalam hidup setiap kita. It is a marathon. Never give up. Mungkin masalah ada saudara, tapi jangan pernah menyerah. Jangan lakukan sendiri. Jangan ikut-ikutan. Dan tetap katakan,
Roh-Nya yang kudus ada dalam hidup kita. Dan jangan biar hidupmu ini kempes. Penuhi. Baca firman setiap hari, saat teduh setiap hari, sembah Tuhan setiap hari. Minta Roh-Nya yang kudus masuk dalam hidup kita, menghembusi setiap kita. Ketika tekanan dunia datang, engkau tidak akan pernah dijatuhkan, tapi engkau akan melambung tinggi bersama Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita, saudara. Amin. Saudara, dengan dua bola itu saya bisa melihat ya, kalau kurang angin ya, bola itu nggak akan bisa naik. Kalau saudara tidak minta setiap hari ya, untuk dipenuhi Roh Kudus, itu lama-lama seperti itu. Saya percaya bola itu dulunya dua-duanya dipenuhi dengan udara. Tapi lama-lama berkurang. Saudara tahu, tidak setiap hari kita itu kepenuhan Roh Kudus. Ya. Kalau tidak setiap hari kita minta, Tuhan penuhi aku dengan Roh-Mu. Dengan cara bagaimana? Punya kestabilan. Baca Alkitab, nyembah Tuhan. Ya. Itu sama dengan saudara dan saya memasukkan akan angin dalam hidup kita, yaitu kuasa Roh Kudus. Kalau kita lakukan ini setiap hari, kita akan stabil hidup kita. Ya. Bahkan kalau ada tekanan kita bisa naik. Karena apa? Karena kita selalu full dengan ada kekuatan yang dari surga. Saya berdoa, ayo tiap hari minta kepada Tuhan, Roh Kudus memenuhi hidup saudara dan saya. Ada 7 roh Allah yang setiap hari saudara dan saya deklarasikan. Ya. Mungkin saudara sudah sampai hafal, ya. Tapi yang saya rindukan, jadilah pelaku firman, bukan sekedar menghafal. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk penyembahan dan pujian selama 1 jam ini. Bapak, kami sungguh rindu Tuhan. Kenapa kok membuat tempat ini dipakai untuk penyembahan dan pujian setiap hari. Sedangkan di tempat-tempat lain mereka banyak yang hanya melakukan seminggu 1 kali, seminggu 2 kali. Kecuali ada acara-acara tertentu. Tetapi tempat ini kau buka Tuhan. Dengan setiap hari terbuka untuk engkau ada di tempat ini dan kami menyembah dan memuji kepadamu. Karena kau sangat merindukan. Tidak ada satupun di antara anak-anakmu yang terjatuh pada masa-masa kesukaran yang kita akan hadapi di hadapan kita saat ini. Tuhan, kami minta roh kerinduan yang luar biasa untuk memenuhi hidup kami dengan kepenuhan yang berasal daripadamu. Dimanapun kami berada, tidak ada satupun di antara kami yang tidak menghadapi yang dinamakan problem. Buat kami tetap dapat terbang tinggi. Terima kasih untuk kasih setiamu. Bapa, kami tetap berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan. Biarlah Engkau turun tangan untuk bangsa dan negara kami. Engkau berikan damai sejahtera-Mu. Engkau berikan kepada setiap pemimpin-pemimpin kami, terutama Bapak Jokowi dan semua stafnya, untuk dapat melakukan segala sesuatu
dengan penuh hikmat, kebijaksanaan dan kesabaran untuk mengentaskan bangsa ini dan untuk membawa bangsa ini mencapai puncak. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa untuk semua kejadian, semua bencana di mana hamba banyak mendengar sudah mulai adanya pergerakan-pergerakan gunung-gunung berapi. Tuhan, Engkau tetap pegang kendali atas keadaan cuaca maupun keadaan bencana Tuhan. Kami mohon anugerah-Mu, Engkau yang akan meminimaliskan semuanya. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Terima kasih Bapak, dengan keadaan cuaca yang seperti ini, saat ini banyak sekali yang terkena batuk pilek Tuhan. Kami berdoa saat ini, kami minta daya tahan tubuh yang daripada-Mu ya Tuhan. Buat kami banyak minum air, supaya benar-benar kekuatan kesehatan Engkau berikan buat kami. Kami terima daya tahan tubuh yang baru saat ini, untuk memberikan kekuatan buat jasmani kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita masuk dalam pengurapan. Dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah pengurapan ini menguasai seluruh hidup kami sepanjang hari ini ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mengurapi akan mata kami dan telinga kami, bibir, mulut kami dan hati kami. Tuhan, kuasai semuanya, supaya dalam hari ini seluruh panca indera kami ada di dalam kekuasaan daripada-Mu. Berkati tangan kami hari ini ya Tuhan. Berkati kaki kami hari ini. Biarlah perjalanan kami hari ini, apa yang kami kerjakan hari ini, kami minta pimpinan yang daripada-Mu, penguasaan yang daripada-Mu. Sehingga apa yang kami kerjakan, apa yang kami jalani hari ini, benar-benar Tuhan menjadi berkat buat hidup kami. Dan kami siap menerima berkat yang menjadi jatah kami hari ini. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Berjalanlah bersama kami Tuhan. Dan kami pasti mengalami kebahagiaan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, Tuhan berkati saudara semuanya.